Kamu tahu nggak sih, uang pajak yang kamu bayar itu dipakai buat apa aja? Ya buat infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, hingga pertahanan. Tapi ternyata juga dipakai buat biayain partai politik. Nah loh. Baru-baru ini Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Fitroh Rohcayanto mengusulkan agar dana untuk parpol dinaikkan. Alasannya karena biaya politik mahal dan ini mendorong korupsi. Padahal nih ya, sebenarnya parpol sudah dapat dana dari negara. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik menyebutkan pendanaan partai politik bisa didapatkan melalui 3 cara. Iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan sumbangan APBN atau APBD. Nah, sesuai PP nomor 1 tahun 2018, partai yang punya kursi di DPR dapat Rp1.000 per suara di DPR, Rp1.200 per suara di DPRD provinsi, dan Rp1.500 per suara di DPRD kabupaten kota. Dananya buat apa aja tuh, Kak? Ya banyak, mulai dari kebutuhan operasional kayak sewa gedung dan gaji staf, pendidikan politik, pelatihan dan kaderisasi, sampai sosialisasi ke masyarakat. Tapi menurut Arya Fernandes, Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial di CSIS, dana itu belum cukup. Selama ini, beberapa partai atau sebagian besar partai itu bergantung pada penyandang dana di internal. Penyandang dana ini sebagian besarnya adalah ketua umum atau pihak eksternal donatur yang memberikan bantuan melalui ketua umum. Nah, karena akses pendanaan itu terbatas untuk membiayai partai, aktivitas partai, kegiatan partai, karena dananya banyak, sementara orang pendanaannya itu terbatas, akhirnya ketua umum lah yang membiayai seluruh operasional partai. Karena ketua umum yang dominan dalam hal pembiayaan, itu akhirnya nggak ada kompetisi. Makanya dalam setiap kongres, dalam setiap munas, itu ya ketua umumnya itu terus nggak berganti. Karena kader partai nggak punya pilihan lain untuk ketua umum yang dipilih yang bisa menggerakkan roda organisasi partai. Sehingga nanti kalau itu terjadi, orang-orang daerah itu nggak tergantung lagi pada ketua umum atau calon ketua umum untuk membiayai itu. Sehingga money politik di internal itu bisa ditekan. Sejumlah pihak mulai angkat suara soal usulan KPK ini. Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi bilang istana terbuka untuk mengkaji wacana tersebut. Sementara itu, Mendagri sekaligus politikus PAN Bima Arya mendukung dengan catatan harus ada pengawasan ketat. Dari sisi parpol, responsnya beragam. Ada yang mendukung, ada juga yang masih menunggu kejelasan teknis. Indonesian Corruption Watch menekankan usulan ini harus bisa berjalan jika disertai komitmen partai untuk transparan menggunakan dana publik. Kalau kita lihat praktiknya di luar negeri, banyak negara seperti Jerman, Australia, atau Prancis yang memberikan anggaran negara untuk operasional partai dan pendidikan politik. Selama ini, keengganan partai untuk menerima gagasan kenaikan bantuan negara itu adalah karena partai, tanda kutip, tidak bersedia untuk diatur banyak. Misalnya, harus ada periodisasi ketua umum, harus ada pertanggungjawaban yang jelas, harus ada transparansi pendanaan, harus ada demokratisasi dalam pemilihan calon ketua umum. Misalnya harus ada pemberian suara pada hak suara bagi setiap anggota atau pengurus minimal. Nah, harus melaporkan ini kinerjanya segala macam. Belakangan ini beberapa partai mulai menyadari bahwa dana politik yang di yang diperlukan untuk membuat organisasi partai itu bisa berjalan dengan baik itu butuh dana yang banyak. Partai-partai mulai menyadari. Yang kedua, partai nggak bisa bergantung lagi pada misalnya anggota DPR yang di setiap bulannya diminta sumbangan atau kepala daerah yang diminta sumbangan atau misalnya menggunakan eh, apa modus-modus tertentu dalam program-program pemerintahan untuk aktivitas partai. Nah, jadi partai mulai menyadari bahwa kebutuhannya tinggi,
Yang kedua mungkin juga berisiko secara politik. Apalagi kalau misalnya menyalahgunakan APBN.